Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda mengetahui bahwa ular tertua bukanlah taksaka, tapi sesa naga. Dan Garuda akhirnya memutuskan untuk pergi menemui sesa naga untuk mengetahui masa lalu ibunya. Garuda kembali pulang dan melakukan pekerjaan di rumahnya sambil menunggu kepulangan ibunya. Dewi Winata datang dan melihat Garuda sedang menumbuk beras. Dan dia berkata, "Apa yang kamu lakukan, Garuda? Mengapa kamu melakukan semua ini?" Garuda berkata, "Ibu, Anda tidak membiarkan aku melakukan pekerjaan di istana. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaan di rumah." Dewi Winata berkata, "Tapi kamu menumbuk begitu banyak biji-bijian." Garuda berkata, "Itu karena saya tidak ingin ibu melakukan pekerjaan berat saat saya tidak ada." Dewi Winata terkejut dan berkata, "Kemana kamu akan pergi, Garuda? Apa yang kamu sembunyikan dari ibu? Katakan pada ibu apa yang ada dalam pikiranmu." Tiba-tiba Garuda bersin dan menyebabkan tepung beterbangan mengotori mereka. Bukannya marah, mereka malah tertawa bersama. Garuda berkata, "Sebentar, ibu." Garuda kemudian membersihkan pakaian ibunya sambil berkata, "Ibu, maafkan aku." Dewi Winata berkata, "Hari ini saya telah mendengar Tahtu dan Dumal mengatakan bahwa kamu telah membuat banyak masalah untuknya." Garuda berkata, "Oh, benda itu, ibu. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bola itu hilang di belakang gunung Manaka atau Pandawa, jadi aku mengambilnya." Dewi Winata berkata, "Dari gunung Manaka. Tidak ada batu permata. Batu haus darah ada di sana. Ada kekuatan yang sulit dipahami di sana. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu?" Garuda berkata, "Ibu, berkatmu selalu bersamaku. Apa yang akan terjadi padaku? Dan ibu, Anda telah mengajari saya bahwa kita harus membantu semua orang." Dewi Winata berkata, "Garuda, jaga dirimu. Aku akan kembali setelah mencuci pakaian ini. Saatnya untuk sembahyang malam." Dewi Winata kemudian masuk ke dalam rumah. Garuda berpikir, sulit untuk menyembunyikan apapun dari ibu. Dan yang terpenting, jika aku melakukan hal bodoh seperti itu, maka ibu pasti akan tahu apa yang akan ada di pikiranku. Jika ibu tahu, ibu tidak akan membiarkan saya bertemu saudara sesa naga di Waikunta. Bahkan ibu tidak akan membiarkan saya pergi keluar rumah. Malam telah tiba dan mereka mulai berdoa kepada Tuhan Sri Wisnu. Setelah selesai, Garuda meminta restu ibunya dan berkata, "Ibu, Sri Wisnu tinggal di Waikunta, benar bukan?" Dewi Winata berkata, "Dia tinggal di hati para penyembahnya. Tapi ya, Waikunta adalah nama tempat tinggalnya." Garuda berkata, "Ibu, siapa lagi yang tinggal di sana?" Dewi Winata berkata, "Mengapa kamu menanyakan ini?" Garuda berkata, "Hanya karena penasaran, ibu. Sebenarnya ibu selalu menyebut nama Dewa Wisnu. Jadi saya pikir saya harus tahu tentang dia. Untuk rasa ingin tahu yang umum, ibu." Dewi Winata berkata, "Keingintahuan yang umum. Apakah ada keingintahuan umum atau sesuatu yang khusus?" Garuda berkata, "Apa yang khusus, ibu?" "Ibu, hanya ada satu hal yang terjadi dalam pikiran saya hari demi hari. Apa yang bisa saya lakukan yang membuat ibu lebih bahagia? Karena ibu selalu menyebut nama Dewa Wisnu. Ibu bahagia dengan itu. Jadi saya pikir saya harus mengikuti jalannya." Dewi Winata berkata, "Anak ibu menjadi sangat cerdas. Waikunta adalah tempat tinggal Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Hanya jiwa-jiwa yang dapat masuk ke sana yang telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan dengan hati yang murni dalam semua kehidupan." Garuda berpikir, telah melakukan perbuatan baik. Jika saudara sesa naga ada di Waikunta, berarti dia pasti telah melakukan perbuatan baik. Kalau begitu, dia pasti akan membantuku membebaskan ibuku dari perbudakan. Garuda berlari keluar dan berkata, "Ibu, di mana Waikunta? Seberapa jauh? Dan bagaimana saya bisa pergi ke sana, ibu?" Dewi Winata berkata, "Mengapa kamu ingin tahu semua ini, Garuda?" Garuda berkata,
hanya karena penasaran, Ibu. Sebuah pertanyaan muncul di benak saya, jadi saya bertanya. Ibu, banyak yang berkecamuk dalam pikiran saya sejak Ibu menyuruhku untuk tidak bertanya tentang masa lalu Ibu. Jika Ibu tidak ingin memberitahuku, baiklah, biarkan saja. Garuda kemudian duduk dengan kesal. Garuda berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya? Jika bahkan Ibu tidak mau memberitahu saya, dan jika saya tidak mendapatkan jawaban, bagaimana saya bisa membebaskan Ibu dari perbudakan? Dewi Winata berpikir, jika saya tidak memuaskan rasa ingin tahunya, maka dia akan ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dari orang lain. Bagaimana jika seseorang mengatakan hal yang salah padanya? Lebih baik saya menjawab pertanyaannya. Dewi Winata kemudian menghampiri Garuda dan berkata, Garuda, tidak hanya Waikunta, saya akan memberitahumu tentang semua dunia di alam semesta. Ada 14 dunia di seluruh alam semesta ini, 7 dunia di atas kita dan 7 dunia di bawah kita, termasuk bumi kita. Dunia yang lebih tinggi disebut dunia atas, dan dunia di bawah kita disebut dunia bawah. Nama-nama dunia bawah adalah Atala, Witala, Nitala, Gawastimana, Mahatala, Sutala, dan Patala. 7 dunia terletak pada jarak 80.000 mil dari satu sama lain. Warna dan jenis tanah yang berbeda satu sama lain di dunia ini dihiasi dengan istana yang indah. Di dunia Atala, semakin cerah berarti ditemukan tanah warna putih. Gelap di dunia Witala berarti warna tanahnya hitam. Di dunia Nitala cerah, artinya negeri warna matahari terbit. Warna kuning di Gawastimana. Dan di Mahatala itu manis. Itu padat atau berkerikil. Tanah Sutala berbatu dan tanah Patala berwarna emas. Garuda berkata, sulit dipercaya Ibu jika dunia bawah begitu unik, lalu 7 dunia atas akan lebih menarik, bukan? Dewi Winata berkata, ini adalah salah satunya, bumi kita. Manusia dapat dengan mudah tinggal di sini, dan di atas sini ada area dari bumi ke luar angkasa yang disebut dunia Buar Loka, dan kemudian wilayah dari matahari ke kutub disebut surga. 3 dunia ini, Buar, bumi, surga juga dikenal sebagai Triloka atau Tribuana. Maharloka terletak 8 kor mil di atas Tribuana. Dunia Janaloka terletak 16 kor mil di atas dunia Maharloka. Dan dari sana, 64 mil di atas terletak dunia yang disebut sebagai dunia Tapoloka. Dan dunia Satyaloka terletak 96 mil di atas dunia Tapoloka. Satyaloka disebut sebagai alam Dewa Brahma. Garuda berkata, luar biasa Ibu, luar biasa. Tapi Ibu, tidak ada Waikunta, di mana itu Ibu? Dewi Winata berkata, di atas 14 dunia ini, jauh dari semua jenis kebahagiaan, kesedihan, kehidupan, dan kematian, itu adalah dunia Kailas, di mana Mahadewa, Siwa Sangkar tinggal. Dan di atas itu adalah Waikunta, di mana Tuhanku Sri Wisnu tinggal. Garuda berkata, Ibu, jadi artinya bahwa setelah melintasi 7 dunia ini, saya bisa pergi ke Waikunta. Dewi Winata berkata, tidak Garuda, tidak ada yang bisa masuk ke Waikunta tanpa izin, dan siapapun yang mencoba melakukannya akan kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Dengarkan Garuda. Tiba-tiba Dewi Kadru memanggil Dewi Winata. Garuda berkata, Ibu, ini sudah larut malam, ini bukan waktunya pergi ke istana. Dewi Winata berkata, tidak ada waktu yang tidak masuk akal untuk seorang pelayan. Garuda, saya seorang pelayan perempuan dan itu adalah tugas saya untuk mematuhi tuan saya. Saya tidak bisa mengabaikan tugas saya. Garuda kemudian menyentuh kaki ibunya dan melihat itu Dewi Winata berkata, apa yang terjadi? Mengapa kamu menyentuh kakiku tiba-tiba? Garuda berkata, berkati saya Ibu, bahwa saya selalu bisa. Bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya jika saya telah melupakan nilai-nilai Anda Ibu? Dewi Winata berkata, apakah kamu emosional karena omelan saya? Kamu selalu mengatakan bahwa berkah seorang ibu selalu bersama putranya. Jangan khawatir, kamu akan selalu mengingat nilai-nilai yang ibu ajarkan, dan kamu akan sepenuhnya berhasil dalam semua tujuanmu.
Garuda menangis dan berkata, "Itu dia, Ibu. Aku menginginkan berkah ini, Ibu." Dewi Kadru memanggil Dewi Winata lagi dan Dewi Winata berlari menuju istana. Garuda melihat gambar yang dibuat ibunya dan dia mulai terbang ke angkasa menuju Waikunta. Di dalam istana Dewi Winata berkata, "Apakah ada yang terjadi, Ratu?" Dewi Kadru berkata, "Kamu akan memberitahu saya ini. Hukuman yang diberikan kepada Garuda apakah ada manfaatnya? Saya melarang dia untuk datang ke kamar anak saya." Dewi Winata berkata, "Tapi dia belum datang ke sini, Ratu. Bukan hanya ruangan ini, dia belum memasuki istana ini." Dewi Kadru berkata, "Lalu apa ini?" Dewi Kadru menunjukkan bulu sayap Garuda yang menghancurkan ayunan cendana. Kalia berkata, "Ibu, dia berbohong untuk menyelamatkan putranya." Taksaka berkata, "Untuk pertama kalinya, perintah Ratu Kadru dilanggar di istana ini. Tanaman racun harus dikeringkan sebelum menjadi pohon. Garuda harus dihukum sedemikian rupa sehingga di masa depan, ketika dia mengingat malam ini, dia gemetar ketakutan." Dewi Winata berkata, "Percayalah Ratu, Garuda tidak melakukan apa-apa. Bulu itu pasti terbang ke sini bersama angin. Saya akan membersihkannya sekarang." Kalia berkata, "Bulu ini telah mematahkan ayunan kami." Dewi Winata berkata, "Ini akan diperbaiki oleh saya. Saya akan membuatnya sama." Dewi Kadru berkata, "Belajarlah untuk mengendalikan putramu. Saya tidak punya bukti hari ini. Apakah Garuda datang ke sini atau tidak? Jika hal seperti ini terjadi lagi, kamu akan melihat hasilnya, bukan buktinya." Dewi Winata mengambil bulu sayap Garuda dan segera berlari ke rumahnya. Tapi saat itu Garuda sudah pergi menuju planet Waikunta. Dia terbang ke atas dengan sangat cepat melewati setiap planet. Dewi Winata mencari Garuda tapi dia tidak ada di rumah. Dewi Winata mengingat semua kata-kata Garuda dan dia mengerti bahwa Garuda memang berencana untuk pergi ke Waikunta. Saat itu Dewi Kadru pergi keluar dan dia melihat sesuatu yang terbang seperti komet menuju bintang kutub atau planet Dhruva. Dan Dewi Winata yang menyadari Garuda telah pergi kemudian keluar dan melihat cahaya itu, pasti adalah Garuda. Garuda telah berada di luar angkasa dan dia mengingat perkataan ibunya bahwa bintang paling terang di utara adalah bintang Dhruva atau bintang kutub. Ini dinamai Sri Dhruva, salah satu penyembah terbesar Dewa Wisnu. Garuda kemudian menyembah bintang Dhruva dan berkata, "Anda adalah bintang paling terkenal di arah utara. Sri Dhruva, setiap kali seseorang tersesat di seluruh alam semesta ini, dia menemukan arahnya dengan melihat Anda. Tolong berkati saya. Yang saya cari, jalan menuju Waikunta. Saya harap saya segera menemukannya." Tiba-tiba bintang Dhruva bersinar dan memberkati Garuda sehingga Garuda menemukan jalannya. Dewi Winata berkata, "Garuda, kamu di mana?" Garuda mendengar panggilan ibunya dan berkata, "Hari ini saya tidak bisa menjawab ibu. Maafkan saya, Ibu. Saya harus pergi ke Waikunta tanpa memberitahumu. Tapi aku tidak punya pilihan lain, Ibu. Aku akan melakukan apapun untuk membebaskanmu dari belenggu perbudakan. Tidak peduli berapa biayanya, aku akan membebaskanmu. Ini adalah sumpahku."